Mau milih mana nih? Formasi penjaga tahanan apa pengelola penanganan perkara? Pilih penjaga tahanan aja, formasinya lebih banyak. Jangan pilih pengelola penanganan perkara aja, karena mungkin peminatnya sedikit. Daripada penasaran milih mana, yuk mari kita bahas aja. Selamat datang di Koma Channel. Tahun ini kejaksaan sangat terbuka sekali dengan SLTA sederajat. Ya gimana gak terbuka bre? 4.400 formasi siap disuguhkan untuk para pelamar SLTA sederajat. Dengan rincian formasi, penjaga tahanan ngebuka 2.258 formasi, sedangkan pengelola perkara ngebuka 2.142 formasi. Tipis-tipis terpaut 116 formasi. Tipis. Nah, mau pilih mana nih? Penjaga tahanan atau pengelola penanganan perkara? Ini bukan hanya instansi kejaksaan aja ya. Mungkin lu bisa aplikasikan ke instansi lain. Gua ambil kejaksaan karena ini kasusnya sangat menarik perhatian. Lagi hot-hotnya di kalangan anak SMA. Gue prediksikan di antara kedua formasi ini, penjaga tahanan akan lebih diminati oleh kalangan SMA sederajat. Tapi nih, pernah berpikir gak sih kalau mungkin ada peluang lolos lebih besar untuk kita jika memilih formasi pengelola penanganan perkara? Wong cuma terpaut 116. Terlebih lagi, kalau penjaga tahanan kan banyak tuh formasinya, ya pasti peminatnya juga banyak. Nah, gimana cara milihnya nih? Gue bakal ngomongin ke ruang idealnya saja. Gimana caranya supaya bisa memilih formasi yang tepat untuk berpeluang lolos lebih besar? Caranya, menurut gue, kita harus melihat big picture-nya. Kita harus tahu medan perangnya dari kedua formasi ini. Sebab kalau kita buta dan asal-asalan hanya memilih formasi yang banyak dibutuhkan sekarang atau pengambilannya banyak, orang lain akan berpikiran kayak gitu juga. Ujung-ujungnya malah pesaingnya justru lebih berat. Makanya lu harus tahu medannya dulu. Gak peduli nanti kalau misalkan banyak pengikutnya atau banyak pelamarnya. Yang penting lu tahu medannya dan lu siap dengan medan itu. Nah begini nih, big picture-nya. Seleksi CPNS dibagi atas 3. Seleksi administratif, seleksi kompetisi dasar atau SKD, dan seleksi kompetisi bidang atau SKB. Yang membedakan keduanya adalah seleksi administratif dan SKB. Kalau SKD mah ya sama aja lah ya, CAT. Oke, bahas satu persatu nih. Seleksi administratif. Yang membedakannya antara penjaga tahanan dengan pengelola penanganan perkara hanya sertifikat. Gue paling males sih kalau bicara sertifikat. Oke. Koma Channel profesional. Jadi untuk penjaga tahanan itu wajib melampirkan sertifikat bela diri dan sertifikat penguasaan komputer. Jadi ada 2 sertifikat yang harus dilampirkan. Sedangkan pengelola penanganan perkara itu hanya sertifikat komputer. Oke, dari sini pengelola penanganan perkara jauh lebih gampang ya, karena hanya membutuhkan 1 sertifikat. By the way, kemarin ada yang nanya di kolom komentar gua terkait sertifikat. Ya kayak gini nih. Ini dari NDF Gaming 5920. Min, kan saya memiliki keahlian bela diri, namun tidak memiliki sertifikat bela diri, tapi memiliki piagam penghargaan kejuaraan baik provinsi maupun nasional. Apakah itu bisa dipakai? By the way, keahlian bela diri saya gulat dan muay thai. Jawabannya bisa. Kalau lu perhatikan baik-baik di poin persyaratan, itu dibilang ya, sertifikat atau dokumen lainnya yang sah diterbitkan oleh lembaga resmi. Itu aja sebenarnya yang penting. Piagam lu nih, piagam provinsi dan nasional lu itu jauh lebih tinggi nilainya daripada sertifikat. Artinya lu approval kalau masalah bela diri. Kenapa gua angkat ini? Karena banyak bro yang bertanya hal serupa. Makanya gua angkat ini. Oke, sekarang SKB nih. Jadi di pengumuman pelaksana pengadaan CPNS kejaksaan, tepatnya di halaman 12 dan 13, tertera jelas bagaimana aturan main supaya kita bisa maksimal lolos di SKB. Jadi untuk persentase nilai SKB itu ya 60% ya. Jadi SKB itu lebih besar daripada SKD. Kalau SKD itu cuma 40% doang. Oke, kita bedah tuh 60%-nya apa aja. Untuk jabatan, nah ini kan ada 3 nih. Ada jaksa, ada petugas barang bukti, dan pengelola penanganan perkara. Nah ini komposisinya sama nih. Itu gue bacain. Pertama, substansi jabatan menggunakan CAT BKN berbobot 50%. Oke, lu nanti bakal ke CAT lagi, tapi yang substansinya jabatan. Kedua, tes wawancara berbobot 25%.
ada wawancara juga, biasalah ya. Tes praktek kerja berbobot 25%. Jadi totalnya ada 100%. Tapi 100% ini 100%-nya SKB, bukan 100%-nya nilai keseluruhan. Terus ada psikotes bersifat menggugurkan dengan nilai 0 atau kosong untuk yang tidak memenuhi syarat dan nilai 1 untuk memenuhi syarat. Terus selanjutnya ada tes kejiwaan bersifat menggugurkan dengan nilai 0 kosong untuk yang tidak memenuhi syarat dan nilai 1 untuk yang memenuhi syarat. Nah, terakhir ada tes kesehatan bersifat menggugurkan dengan nilai 0 untuk yang tidak memenuhi syarat dan 1 untuk yang memenuhi syarat. Oke, itu untuk yang pengelola penanganan perkara. Sekarang untuk formasi penjaga tahanan. Hampir mirip sebenarnya, cuman ada beberapa poin yang beda lah. Ini gue bacain secara keseluruhan. Pertama, substansi jabatan menggunakan CAT BKN berbobot 50%, sama kayak yang tadi. Kedua, tes wawancara. Nah, ini yang bedanya. Berbobot 20%. Tadi 25%, sekarang 20%. Terus tes praktek kerja berbobot 15%. Nah, ini beda lagi. Tadi 25%, sekarang 15%. Nah, ini ada tambahan kalau penjaga tahanan. Tes bela diri dan kesemaptaan berbobot 15%. Nah, ini kan nggak ada nih di pengelola penanganan perkara. Nah, kalau di penjaga tahanan ada bela diri sama kesemaptaan. Soalnya ada psikotes bersifat menggugurkan dengan nilai kosong untuk yang tidak memenuhi syarat dan nilai 1 untuk memenuhi syarat. Tes kejiwaan sama bersifat menggugurkan dengan nilai kosong untuk yang tidak memenuhi syarat dan nilai 1 untuk memenuhi syarat. Dan terakhir tes kesehatan bersifat menggugurkan dengan nilai kosong untuk yang tidak memenuhi syarat dan nilai 1 untuk yang memenuhi syarat. Jadi perbedaannya terletak di tes wawancara dan tes prakteknya. Kalau pengelola penanganan perkara itu wawancaranya 25% dan tes praktek kerjanya 25% dari total SKB ya. Dan kalau penjaga tahanan itu wawancaranya 20% dan tes prakteknya 15% serta tes bela diri dan kesemaptaan 15% juga. Artinya apa? Kalau lu pinter di bidang IT, ya lu milih pengelola penanganan perkara. Ya paling kalau dari tahun-tahun sebelumnya cuman buat surat doang. Tapi harus sama persis, entah itu formatnya, tulisannya, dan segala macamnya. Itu kalau lu pinter di situnya ya sikat aja di pengelola penanganan perkara. Dan kalau menurut lu nih, lu jago bela diri, postur lu bagus, lari lu kenceng, ya pilih penjaga tahanan aja. Tapi ingat, beberapa pesaing lu itu bukan belajar dari YouTube. Komen yang ini nih bahkan udah juara bela diri seprovinsi dan nasional. Pertanyaannya, emang lu bisa kerja keras dan bisa nampilin bela diri lebih hebat daripada mereka nih? Dan gue yakin bukan hanya dia doang yang udah dapat juara provinsi nasional. Gue berpikir pasti banyak yang kayak ini orang. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Oke, ada 3 poin yang membedakan antara penjaga tahanan dan pengelola penanganan perkara. 1, jumlah formasi. Penjaga tahanan menang di sini karena lebih banyak nih, ada 116 formasi daripada pengelola penanganan perkara. Kedua, seleksi administrasi. Pengelola penanganan perkara lebih gampang karena hanya melampirkan sertifikat penguasaan komputer. Sedangkan penjaga tahanan kan harus ada bela diri tuh. Sertifikat bela diri maksudnya. Yang ketiga, SKB. Jawabannya ya lu yang bisa jawab karena gue gak tahu lu jagonya di mana. IT kah atau bela diri kah? Karena serius, ini poinnya besar loh. 60% tuh SKB. Jangan anggap remeh nih. Beda 0,1 nilai keseluruhan itu sangat berarti. Karena tipis-tipis bre nilai yang lolos bre. Jadi maksimalkan setiap peluang sekecil apapun itu peluangnya. Dan itulah segala cara supaya lu bisa nentuin pilihan formasi antara penjaga tahanan atau pengelola penanganan perkara di seleksi CPNS Kejaksaan tahun 2023. Semoga video ini membantu dan gua masih banyak video menarik khusus untuk kejaksaan. Gua akan terus update, maka dari itu kalau tidak mau ketinggalan berita, jangan lupa like, comment, subscribe. Gue dari Koma Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.